Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saftaji dengan NIM 2202190. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai transmisi tipe CVT. Apa itu transmisi tipe CVT? Transmisi tipe CVT yang berarti transmisi variabel kontinu adalah sistem mengubah rasio transmisi melalui penggunaan dua puli dan sabuk baja. Sistem ini tidak memiliki gigi-gigi yang terdapat pada sistem transmisi otomatis, konvensional ataupun manual. Pada setiap puli terdapat diameter yang dapat berubah menjadi lebih kecil atau lebih besar. Kemudian diameter tersebutlah yang berperan sebagai rasio gigi dalam transmisi. Perpindahan gigi menjadi bergerak terus-menerus yang membuatnya tidak memiliki jeda atau hentakan sehingga terasa lebih halus. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja transmisi CVT. Terbagi menjadi 4 cara kerja. Yang pertama yaitu puli variabel. Cara kerja CVT menggunakan dua puli atau katrol, satu pada bagian depan dan satu lagi pada bagian belakang. Setiap puli memiliki dua bagian yang dapat bergerak satu sama lain, satu bagian yang berputar dan satu bagian yang diam. Yang kedua yaitu sabuk atau rantai. Antara dua puli tersebut terdapat sabuk atau rantai. Sabuk ini dapat bergerak maju dan mundur di sepanjang puli, mengubah diameter efektif puli. Yang ketiga yaitu perubahan rasio. Saat mobil berakselerasi atau melambat, sistem cara kerja CVT secara otomatis menggunakan diameter puli untuk mengubah rasio transmisi. Yang ketiga yaitu perubahan rasio. Saat mobil berakselerasi atau melambat, sistem cara kerja CVT secara otomatis menyesuaikan diameter puli untuk mengubah rasio transmisi. Jika mobil perlu lebih banyak torsi, misalnya saat berakselerasi, puli pada bagian depan dapat menyempit atau mengurangi diameter, sedangkan puli pada bagian belakang dapat melebar atau meningkatkan diameter. Sebaliknya, saat mobil berjalan dengan kecepatan konstan atau melambat, rasio dapat diubah untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Selanjutnya yaitu kontrol elektronik. Sistem cara kerja CVT dikontrol oleh unit kontrol elektronik atau disingkat ECU, yang memonitor parameter seperti kecepatan mobil, putaran mesin, dan akselerasi. ECU ini memastikan bahwa transmisi selalu beroperasi pada tingkat efisiensi tertinggi. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan. Di mana ada keunggulan, di situ pasti ada kekurangan. Nah, keunggulan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perpindahan gigi yang halus. Transmisi CVT tidak memiliki gigi tetap, sehingga perpindahan gigi dapat dilakukan secara halus dan terasa nyaman saat mobil mulai berjalan ataupun berhenti. Yang kedua yaitu konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Karena perpindahan gigi yang halus, mobil dengan transmisi CVT memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dibandingkan dengan mobil dengan transmisi manual ataupun otomatis. Yang terakhir yaitu berkendara lebih nyaman tentunya. Transmisi CVT memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman karena tidak ada gangguan perpindahan gigi yang kasar. Selain itu, mobil dengan transmisi CVT cenderung lebih tenang saat berkendara karena mesin tidak perlu bekerja keras untuk memindahkan gigi. Selanjutnya ada kekurangannya atau kelemahan. Yang pertama, biaya perawatan yang lebih mahal. Transmisi CVT lebih kompleks dibandingkan dengan transmisi lainnya, sehingga biaya perawatan dan perbaikan yang diperlukan bisa lebih mahal tentunya. Yang kedua yaitu tidak cocok untuk mobil bertenaga besar. Transmisi CVT seringkali dianggap kurang cocok untuk mobil dengan tenaga besar karena dapat mengurangi performa engine. Mobil dengan transmisi CVT lebih cocok untuk mobil dengan tenaga sedang ataupun tenaga kecil. Selanjutnya yaitu